Catatan penting Inul Daratista untuk April DA7 jelang konser 8 dekade. Kamu harus pelajari ini lebih dalam lagi. Ada satu catatan yang terdengar sederhana, tapi justru disebut krusial jelang konser paling bergengsi di dunia dangdut. Dan catatan itu datang langsung dari sosok yang tak sembarangan. Menjelang konser 8 dekade Rhoma Irama, perhatian publik tak hanya tertuju pada sang raja dangdut. Salah satu nama yang ikut disorot adalah April DA7, yang disebut mendapat perhatian khusus dari Inul Daratista. Apa sebenarnya isi catatan itu, dan mengapa dianggap penting? Berdasarkan pernyataan yang beredar dari Inul Daratista, ada satu hal yang ia tekankan secara terbuka terkait kemampuan vokal April DA7. Inul menyebut bahwa secara teknik dasar, April sudah berada di level yang sangat baik, terutama dalam hal vibrato, pitch, dan intonasi. Pengakuan ini bukan pujian kosong. Inul dikenal sebagai penyanyi dengan pengalaman panggung panjang dan standar teknis yang tinggi. Saat ia menyebut kualitas vokal seseorang sudah matang, itu biasanya berdasarkan jam terbang dan pengamatan langsung. Namun dari sini pula muncul satu catatan lanjutan yang kemudian menjadi sorotan publik. Dari pernyataan yang disampaikan Inul Daratista, catatan teknis yang secara khusus ia tekankan kepada April DA7 jelang konser 8 dekade Rhoma Irama adalah catatan yang berkaitan dengan penguasaan pernafasan atau briefing, yang menurut Inul harus lebih diperdalam untuk panggung berskala besar. Inul menilai, meski April sudah sangat kuat dalam vibrato, pitch, dan intonasi, teknik pernafasan tetap menjadi kunci utama agar kualitas suara bisa terjaga sepanjang konser. Apalagi konser ini disebut sebagai konser legendaris dari Raja Dangdut, dengan durasi dan tekanan panggung yang tidak ringan. Dalam konteks inilah catatan tersebut disebut penting, bukan karena ada kekurangan fatal, melainkan karena tuntutan teknis konser yang jauh lebih tinggi. Dan penekanan inilah yang kemudian memicu perhatian publik lebih luas. Setelah isi catatan itu diketahui publik, mulai muncul berbagai tafsir di kalangan penggemar. Sebagian warganet berspekulasi bahwa sorotan soal pernafasan menandakan adanya kekhawatiran tertentu menjelang konser besar tersebut. Ada yang menduga konser 8 dekade menuntut stamina vokal ekstra, sehingga isu nafas menjadi hal sensitif. Dari situ, muncul anggapan bahwa April harus menghadapi tekanan yang lebih besar dibanding panggung-panggung sebelumnya. Fakta yang tak terbantahkan, konser 8 dekade Rhoma Irama adalah salah satu konser paling monumental dalam sejarah dangdut Indonesia. Ini bukan sekedar pertunjukan hiburan, melainkan perayaan perjalanan musik puluhan tahun. Dalam konser seperti ini, tuntutan terhadap penyanyi pendamping jauh lebih tinggi. Bukan hanya soal suara bagus, tapi juga kontrol nafas, kestabilan emosi, dan konsistensi performa dari awal hingga akhir. Catatan Inul soal pernafasan bisa dilihat sebagai pengingat profesional terhadap tantangan teknis yang akan dihadapi April, dan tantangan ini seringkali luput dari perhatian penonton awam. Di sisi lain, muncul pula anggapan bahwa catatan tersebut bisa menjadi tekanan psikologis bagi April. Beberapa warganet menilai, komentar dari figur sebesar Inul Daratista berpotensi membebani mental penyanyi muda. Namun pandangan ini masih berada di ranah opini publik. Tidak ada pernyataan resmi yang menunjukkan April merasa tertekan atau terganggu dengan masukan tersebut. Justru dalam beberapa diskusi, ada pula yang menilai sebaliknya, bahwa komentar itu bisa menjadi dorongan positif. Perbedaan sudut pandang ini membuat isu semakin menarik untuk disimak lebih jauh. Jika merujuk pada pernyataan yang disampaikan Inul, inti pesannya cukup jelas dan terstruktur. Ia menegaskan bahwa April sudah sangat baik secara teknik vokal, namun perlu lebih memperdalam teknik pernafasan. Inul menekankan bahwa konser besar membutuhkan kemampuan menghandle nafas dengan matang, agar kualitas suara tetap stabil. Terlebih lagi, konser ini disebutnya sebagai konser legendaris dari Raja Dangdut. Pesan ini disampaikan bukan dalam nada menghakimi, melainkan sebagai masukan dari senior kepada junior. Dan dalam dunia musik, hal semacam ini tergolong lumrah. Spekulasi lain yang beredar menyebut adanya kekhawatiran dari pihak internal konser terhadap kesiapan teknis semua pengisi acara. Nama April kemudian terseret karena ia menjadi salah satu penyanyi muda yang tampil di panggung bersejarah tersebut.
Namun sekali lagi, tidak ada bukti konkret yang mendukung dugaan ini. Pihak penyelenggara maupun tim April belum pernah mengeluarkan pernyataan yang mengarah ke sana. Isu ini lebih banyak berangkat dari asumsi publik yang mencoba membaca situasi di balik layar. Dan seperti banyak rumor lainnya, kebenarannya masih belum dapat dipastikan. Jika seluruh fakta dan rumor ini diletakkan secara berimbang, terlihat bahwa inti persoalan sebenarnya bersifat teknis dan profesional. Catatan Inul lebih menyerupai bentuk kepedulian terhadap kualitas penampilan di panggung besar. Rumor yang berkembang menunjukkan bagaimana publik seringkali menafsirkan satu pernyataan dari berbagai sudut. Namun hingga saat ini, tidak ada indikasi konflik, ketegangan, atau masalah serius antara pihak-pihak terkait. Yang jelas, konser 8 dekade Rhoma Irama menuntut kesiapan maksimal dari semua pengisi acara. Dan masukan teknis siapapun yang menyampaikannya bisa menjadi bagian dari proses tersebut. Menurut kamu, apakah catatan Inul Daratista ini lebih tepat dilihat sebagai kritik, peringatan, atau justru bentuk dukungan tulus untuk April DA7? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin terus mengikuti berita dangdut dengan sudut pandang yang lebih tenang dan mendalam, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update berikutnya.